Penghasilan para ojol atau driver online sebelum terjadi tragedi wabah COVID-19 sangat menjanjikan. Tak sedikit dari kalangan karyawan yang sudah bekerja tetap memilih berhenti dan menjadi driver online. Namun setelah COVID-19 berakhir dan kondisi sudah mulai stabil, penghasilan driver online makin terpuruk, karena menurut pengakuan driver online saat ini untuk mendapatkan trip atau orderan semakin sedikit. Potongan dari pihak aplikator juga terlalu besar. Namun demikian, demi kebutuhan keluarga, mereka tetap menjalankan pekerjaan sebagai driver online. Hal ini dirasakan oleh Hendry Gunawan, salah satu driver online kelahiran Purwakarta yang tinggal di daerah Cisoka Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, saat diwawancara awak media di kendaraannya, Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Dirinya terpaksa melakukan pekerjaan sebagai driver online, untuk menafkahi istri dan ketiga anaknya yang masih sekolah. Mobil yang ia gunakan juga bukan kendaraan miliknya, melainkan dari pihak aplikator dengan sistem sewa sehari 180.000. Hendry mengaku penghasilan driver online saat ini jauh lebih menurun jika dibandingkan penghasilan sebelum COVID-19. Menurutnya, untuk mencapai target yang diinginkan saja sangat sulit. Namun ia percaya dengan niat usaha, pasti ada jalan keluarnya. Dirinya pun menargetkan sehari pendapatannya harus 600.000. Kata dia, uang 600.000 itu untuk sewa mobil dan kebutuhan di rumah dan anak sekolah. Namun demikian, Hendry menjalaninya dengan sukacita. Namun ia juga berharap, pihak aplikator harus mentaati undang-undang dan peraturan Menteri Perhubungan. Menurutnya pihak aplikator harus sejalan dengan pemerintah. Hendry juga berharap pemerintah harus membentuk payung hukum yang jelas, dan peraturan perundang-undangan yang sekiranya pihak aplikator tidak berani melabraknya. Mas, maaf, nama siapa Mas? Hendry Gunawan. Hendry Gunawan, asli mana Mas? Asli tanggal lahir dari Purwakarta. Purwakarta. Tinggal di Tangerang, KTP Tangerang, Banten. Sekarang di Tangerang nih? Iya. Tangerang tepatnya di mana tuh? Tepatnya di Kecamatan Cisoka. Cisoka. Belakang Tiga Raksa sana. Nah, terkait sekarang ini Mas nih, semenjak setelah COVID nih Mas, kalau dulu kan COVID emang agak berat ya Mas ya. Nah, setelah COVID ini gimana Mas tarikan Gokar Mas? Cenderung menurun. Cenderung menurun Mas ya. Bisa menjadi andalan, bisa tripnya banyak. Sekarang tuh orang mau keluar tuh mikir 2 kali semenjak COVID itu. Semenjak COVID ya Mas ya. Ya penurunan jauh lah, penurunan. Ini narik instan apa tiap hari apa gimana Mas? Tiap hari, tiap hari full time ya. Ini kalau hari Jumat aja keluar siang nih, sehari-hari. Ya tergantung, kalau pulang siang berarti saya pulang malam, keluar malam berarti pulangnya pagi. Gitu. Suka ngalong nggak Mas kadang-kadang? Suka. Kalau ngalong kemana aja Mas? Kebanyakan sih kalau ngalong biasa start sih daerah BSD-an ya. Karawaci, pasti kebawa ke Jakarta, kemana lah. Iya. Nah kalau ngalong gitu Mas, pernah nggak Mas ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu Mas? Yang anehnya seperti apa? Ya kadang-kadang ada penumpangnya yang mencurigakan apa gimana gitu. Oh ada. Terus antisipasinya gimana Mas? Antisipasinya pertama, kalau saya percaya hal yang baik akan datang yang baik. Jadi antisipasinya ketika kita feeling kita ini orang nggak nyaman nih, ya lebih baik saya cancel kalau misalkan tidak berbahaya. Tapi kalau tetap paksa naik, ya saya antisipasi. Antisipasi jaga-jaga, takutnya dikepak, dipegang dari belakang, saya udah jaga-jaga. Alat keamanan saya ada. Jadi itu aja antisipasinya. Ya bukan hanya malam sih, siang juga ada aja yang seperti itu. Apalagi titik-titik rawan, misalkan yang tempat yang belum pernah terdeteksi gitu kan. Tapi dari segi keamanan sekarang bokar jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya dari segi keamanan buat driver, kalau terjadi apapun langsung responnya cepat. Ya kan selama ini kan saya sering mendengar tuh Mas kejadian-kejadian yang kadang-kadang dibegal lah, di bawah inilah, di bawah itulah. Kadang-kadang umpannya seorang wanita ya Mas ya, kadang-kadang ya. Ya rata-rata perempuan.
rata-rata perempuan, atau dia mengorder pakai atas nama perempuan. Terus kedua, biasanya driver tergiur dengan argo yang tinggi. Iya iya iya. Terus dia ke daerah yang belum pernah dia datangi. Saya belum pernah, driver belum pernah ke sana. Jadi dia nggak tahu lah, karena tergiur argo tinggi ya dia ambil, biasa seperti itu. Nah kalau Mas seandainya ada argo tinggi jauh yang Mas belum pernah, gimana? Mau diambil apa enggak nih? Enggak lah. Enggak ya? Tapi kalau daerah pernah, walaupun ke Malingping, ke Rangkas Bitung, karena saya pernah ke sana ya ambil. Iya. Itu dalam suasana malam apa siang? Malam. Malam ya. Ini narik order berapa lama Mas? Narik dari 2018, tapi fokusnya di 2021. Berarti setelah COVID juga ya? Covid Setelah fokusnya ya. COVID ya. Awal Covid, waktu pas Covid, awal Covid, sebelum Covid, masih sampingan. Terkait dengan mobil nih, maaf nih Mas, saya tanya udah pribadi apa masih? Untuk mobil, nah karena saya tadi masih bicara keamanan, untuk keamanan mobil saya ambil dari Gokar. Oh, dari apa semacam apa itu Mas Gokar? Jadi itulah salah satu keamanan. Mobil pribadi ada, cuma menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik pakai mobil Gokar atau mobil aplikator. Itu jauh lebih aman. Oh gitu. Apa aplikasi apa cuma namanya Gokar itu Mas? Ada GoPlate. Oh GoPlate. Itu sistemnya gimana Mas kalau GoPlate itu? Setoran, Pak. Oh setoran ya. Sehari berapa Mas kalau setoran? Kalau Avanza ini 180. 180 ya. Besar juga ya. Ya lumayan lah. Tapi kan mereka tanggung jawab semua. Itu servis apa ditanggung semua? Servis, segala macam, apapun insiden trouble di jalan mereka tangani. Tapi tercapai Mas targetnya Mas kadang-kadang? Ya alhamdulillah. Yang penting kan usaha apapun kita punya goalnya, punya targetnya. Iya. Ya target saya sehari kalau mau aman itu sekitar 600-an, 700. Itu sehari semalam ya Mas ya? Enggak juga, kalau lagi bagus pagi sore juga dapat. Iya. Kemarin berangkat siang jam 8 malam udah dapat. Terakhir Mas nih, bagaimana nih Mas harapan Mas ke depan terkait sekarang kan Gokar kadang-kadang tarifnya kan udah naik tapi potongannya besar nih Mas. Harapan Mas gimana nih Mas ke depan nih Gokar? Ada dua harapan saya, satu aplikator, dua pemerintah. Iya. Untuk aplikator, ya harapan saya ke aplikator, ikutlah peraturan undang-undang Menteri Perhubungan. Iya. Ya, itu yang kedua, pertama. Terus ajaklah kalau mitra itu duduk sama tinggi, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Ya kan seperti mitra, gitu kan. Itu untuk aplikator. Untuk pemerintah atau stakeholder yang lain, tolong buatkan undang-undang yang jelas mengenai online ini. Karena mau teriak apapun, driver online turun ke jalan, mau sampai jebol pun kalau nggak ada payung hukumnya nggak bakalan jadi apa-apa. Jadi di Indonesia lucu. Aplikator sudah berjalan tapi tidak payung hukum. Jadi meraba argonya berapa juga bingung. Mengulut argo berapa per kilo, 3.000, 4.000, 5.000 nggak ada. Tapi kan selama ini kan sudah ada kan demo-demo terkait dengan aplikator ini Mas, gimana? Ya percuma demo juga nggak ada payung hukumnya. Sekarang Menteri mau beraturan berdasarkan peraturan mana nggak ada payung hukumnya. Iya. Tapi kalau ada payung hukumnya kan jelas. Oh iya melanggar aturan ini, undang-undang ini kan jelas. Ini kan nggak ada. Itu kan beda dengan organda. Organda ada undang-undangnya. Gitu kan? So, wajib semua mesti menjalankan. Nah, aplikator ini nggak ada, suka-suka dia aja. Gitu sih, Mas. Iya. Terakhir Mas, gimana ya Mas nih pesan-pesan kepada teman-teman driver nih Mas, kalau narik kalau malam atau siang itu pesannya gimana Mas? Driver kalau narik semangat, ambil terus orderan berapapun ordernya diambil aja. Niatkan usaha, ibadah. Terus ya kalau narik malam waspada, hati-hati jangan tergiur argo bagus, atau mungkin keramahan kita suka dianggap driver terlalu ramah menghadapi orang yang salah. Iya. Itu aja sih, Pak. Oke. Keluarga Putra sudah berapa Mas? Anak saya 3, istri 1.
masih pada sekolah. Oh, Jadi masih. 4 Yang paling besar umur berapa, Mas? SMP kelas 3. Oh. SMA sekarang yang nomor 2 SD kelas Dari 6, kota mau Tangerang, SMP. Adek Sukarsin Nasional News TV mengabarkan,